Hongzi kembali. Wah, beneran kamu libur militer. Pulang rumah. Sudah seharusnya pulang. Adikmu belakangan super bosen juga males keluar rumah. Hakauci, kenapa? Nggak ada apa-apa. Mungkin capek belajar. Cepat pulang saja. Dia pasti senang melihatmu. Kok kayak kamu pulang nggak kasih tahu sebelumnya sih? Mau kasih kejutan buat kamu. Kenapa? Nanti sempat. Selamat datang, tentu saja. Aku beli obat, nanti pulang. Aku sendiri. Aku lagi mikir mau makan apa malam ini. Ternyata pas, aku nggak di rumah. Kak Nidi bisa ngurus semua urusan sendiri. Ya dong. Nada bicaranya terdengar sangat bangga. Kamu tahu, di latihan terakhir kami, Lao Zhou pegang peta terbalik. Komandan Zhou. Pada sendiri. Takkan kurang teliti. Nanjuk Perit bilang itu jalan utama. Suruh kita maju sesuai rute awal. Ternyata jalan setengah jam. Di depan berdiri 2 sapi. Lao Zhou super tenang. Bilang ini, uji kita beradaptasi di medan asing. Seriusan? Prajurit Anggo tidak takut goyah. Pasukanmu kok seru banget sih. Jauh lebih seru, sangat asik. Dulu ada rekrut baru jalan tidur tengah malam. Pelok tiang latihan teriak, lapor komandan. Lalu, Besoknya seluruh kompi udah tahu kejadian itu. Melo banget sih. Jadi gini. Masalah sebesar apapun, pasti lewat setelah tidur. aku tidak apa-apa. Aku belum tanya. Kamu juga jangan tanya. Baik, tak tanya. Mari bicara hal menyenangkan dulu. Berkas Akademi Militer seharusnya sudah selesai semua. Nilai dan prestasimu, kuota pasti aman. Kapan pengumumannya keluar? Aku masak dulu ya. Aksyue. Aku lapar. Duduk. Duduk. Ada apa sama jatahnya? Tubuhmu bergetar, pandanganmu menghindar, bicaramu tidak lancar. Baiklah. Kakak mau pulang. Bukan untuk dengar kamu bilang tidak apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi dengan jaminan masuk Akademi Militer? Bang, kotaku habis. Bicara pelan-pelan. Awalnya saya sudah terpilih. Saya juara pertama di semua penilaian. Wali kelas awalnya suruh saya siapkan berkas. Bilang okey. Lalu apa? Minggu lalu sekolah tiba-tiba umumkan daftar diubah. Namanya Liao. Nilai teman sekelas, Liao lebih rendah Teman dari sekelas nilainya di bawah saya. Dulu tak masuk daftar calon. Apa sorry? Dia lebih memenuhi syarat rekomendasi. Apa maksudnya pertimbangan menyeluruh? Wali kelas bilang itu keputusan sekolah. Kepala urusan akademik bilang daftar sudah dilaporkan. Suruh aku jangan ribut. Jangan berulah. Dia Apa asal usul keluarga Liao? Kamu tahu berapa? tidak jelas. Ada yang bilang pamannya di kabupaten. Ada juga bilang ayahnya kenal pimpinan sekolah.
Siapa lagi di sekolah tahu kamu semula peringkat pertama? Banyak teman sekelas, wali kelas, tim tingkat rapat. Setelah simulasi ujian, Ada dokumen. ada beberapa. Dari mana? Ada di laci. Kasih aku lihat. Kak, apa yang mau kamu lakukan? Ayah dulu. Ini semuanya. Ini dari mana? Aku takut butuh nanti. Jadi simpan satu salinan daftar pengumuman. Bagus. Ada lagi. Dari ponselku masih ada chat dengan guru. Aku tidak menghapusnya. Siapa yang memutuskannya hari ini? Kepala akademik. Katanya. Dah bilang daftar sudah dilaporkan. Tak bisa diubah siapapun. Jangan rumitkan masalah. Kamu percaya aku nggak? Percaya. Adikku, itu udah cukup. Mau ngapain? Ada janji. Dan orang tua kelas mana? Kakaknya, Chen Xue, kelas 12 Street 7, KTP. Orang luar harus daftar. Langsung ke gedung administrasi. Oke. Carry siapa? Guru Wang Pembimbing. Lurus belok kanan. Terima. Pak Wang, tanda tangani formulir ini. Taruh dulu, nanti saya lihat. Kamu siapa? Oh, silakan duduk. Chen Shouza kemarin datang ke sini. Saya tahu. Di agak emosi. Anak punya batas daya tahan. Wajar saja. Saya datang bukan untuk dengar itu. Soal kota rekomendasi, sekolah sudah punya keputusan. Dengar hasil kesimpulannya. Rekomendasinya ada prosedur, bukan cuma nilai. Jadi lihat apa? Faktor gabungan pendidikan moral. Tunjukkan catatan penilaian asli itu. Bahan internal sekolah. While occurring late. Itu masalah sistem. Artinya, daftar itu sudah berlaku. Artinya, Anda tidak memberikannya. Tidak bisa diberikan. Kapan rapat diadakan? Saya yang ada. Amaki bersama. Sekolah tidak wajib menjelaskan ke Anda. Buat kau tetap bisa masuk sekolah bagus. Jangan tutup jalannya. Siapa yang halangi jalannya? Kalau kamu buat keributan, yang rugi dia sendiri.
Bagaimana dampaknya? Penilaian siswa tidak hanya dari nilai. Ini kamu ngasih peringatan atau mengancam? Aku pikirkan demi dia. Keluarkan baktinya. Aku bilang, prosedurnya sesuai aturan. Kalau sesuai aturan takut apa? Kau ragu sekolah? Aku cuma percaya bukti. Park Chen, Anda pernah jadi tentara kan? Harus disiplin. Disiplin bukan kedok. Apa lebihan? Chen Xue dikeluarkan. Apa dasarnya? Itu hasil penilaian gabungan. Keputusan bersama. Siapa yang usulkan perubahannya? Ini pekerjaan internal. Kenapa Liao yang terpilih? Evaluasi perubahan akhir. Perubahan apa? Park Chen, saya sudah bicara sangat jelas. Sekolah bukan tempat kamu interogasi. Aku kasih saran. Penerimaan jalur prestasi udah selesai. Jangan terus mengganggu. Siapa rugi? Bagaimana dengan Liao? Jangan libatkan teman sekelas. Lalu salahkan siapa? Tidak ada. Ini keputusan bersama. Ini sudah kalian umumkan. Itu kalem, bukan hasil. Bagaimana dengan rekomendasi ini? Itu pendapat awak. Catatan chat hampir oke. Komunikasi dan penenangan harian. Saya tanya sekali lagi. Boleh lihat catatan aslinya? Tidak boleh. Baik. Hari ini ortu juga datang. Belum tekan sana. Ikuti prosedur. Jangan salah. Kuota tetap. Sudah urus keluarga Liao. Sudah lama arsipnya sudah dibersihkan. Sudah diubah. Dia cek pun sia-sia. Aku lapor dia ke atasan. Apa orang tua bisa bikin keributan? Tunda aja selesai. Tuan Chen, Belum pergi? belum. Ada pertanyaan lagi? Aku cuma menjalankan tugas kerja. Tugas kerja siapa? Apa maksudmu? Tuan Chen, tenanglah. Jangan lakukan hal gegabah. Sekolah adalah tempat berprosedur. Kak, sudah sampai. Jangan berkonflik dengan mereka. Aku tidak gegabah. Urusan apa? Melaporkan soal kuota bebas ujian sekolah. A2. Ayah, termasuk. Pendaftaran KTP. Belok kiri, lantai 2. Loki pengaduan. Jangan ke lantai lain. Mana dinas terkait? Kalau ke dulu. Saya tanya pihak berwenang. Saudara, ada prosedurnya, ikuti dulu. Halo, ada apa? Kuota jalur rekomendasi SMA Jiang Cheng. Satu dimanipulasi. Saya bawa dokumen minta diselidiki. IC formula. Saya sudah punya berkasnya. Sama, isi formulir dulu. Lalu apa? Kirim dokumen, daftar nomor, tunggu verifikasi. Berapa lama? Siklus proses normal minimal 3 bulan. Masa pengumuman jalur rekomendasi kelas 3 SMA sangat singkat. 3 bulan lagi hasilnya sudah sah berlaku. Tetap ikut prosedur. Daftar kandidat, catatan komunikasi guru, saran rekomendasi, bukti nilai siswa. Ini cukup buat lapor? Mana transkrip asli? Dipegang sekolah. Sekolah keterangan cap sekolah mana? Sekolah tidak kasih. Berarti bahannya kurang. Saya mau melaporkan sekolah. Masa saya minta surat dari mereka? Begini peraturannya. Report asli, surat keterangan stempel sekolah, permohonan tertulis sendiri, surat hadiran wali dan dokumen pendukung. Kalau ada yang kurang, proses resminya tidak bisa jalan. Jika sekolah menolak mengeluarkan, Kamu bisa mengajukan permohonan ke sekolah? setelah sekolah menolak, Kamu jelaskan lagi. penjelasan tambahan bisa ganti dokumen cap sekolah. Tidak bisa. Bagaimana prosedurnya? Pak, jangan berdebat dengan saya. Jendela layanan hanya menerima dokumen yang memenuhi syarat. Saya tidak bermaksud berdebat. Saya tanya, apakah kalian punya hak selidik aktif? Masalah dialihkan sesuai aturan. Diteruskan ke siapa? Bagian terkait. Bagian mana? Nanti akan ada staf yang menghubungi anda. Kapal. Dalam 3 bulan.
Dari mana kantor pimpinan yang bertanggung jawab? Mau apa kamu? Kembalikan berkas saya. Simpan salinan. Kalau tidak diterima, kenapa disimpan? Kebutuhan kerja. Fotokopi resi untuk saya. Kawan, jangan persulit petugas loket. Hanya, mau resi. Kantor Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Jiangsu. Saya lapor nama asli pelanggaran kuota unggulan SMA Jiangsu 1. Anda? Chen Feng. Tuan Chen, masalah yang anda sampaikan. Loke mendaftar sesuai aturan. Pendaftaran bukan penerimaan. Anda mungkin salah faham soal prosedurnya. Loket minta sekolah cap pernyataan bahawa pihak yang dilaporkan adalah sekolah. Dokumen keterangan sekolah wajib. Siapa yang menetapkan? Pedoman kerja terkait. Tolong sampaikan sekarang. Sekarang tidak bisa. Saya di lobi lantai 1. Bisa naik untuk menunggu. Mohon, jangan masuk area kantor sembarangan. Saya tidak masuk sembarangan. Saya minta dilayani. Jadwal pimpinan perlu reservasi. Siapa urus reservasi? Kantor, Nomor telepon kantor. Anda bisa cek lewat saluran publik. Situsnya cuma ada ini. Tuan Chen, tolong tetap rasional. Sistem pendidikan sangat memperhatikan tiap siswa. Data pengetahuan Anda sesuai aturan hukum. Kamu tahu siapa yang saya laporkan? Mohon serahkan dokumen tertulis. Kepala SMA Jiangsu 1. Tuan Chen, masalah terkait orang tertentu harus diverifikasi lebih hati-hati. Jangan menyebarkan informasi palsu tanpa bukti sah terlebih dahulu. Saya hanya lapor ke badan pengawas. Kami sudah mencatat. Nomor rekaman. Laporan telepon sementara tidak bernomor. Nomor karyawan Anda. Pak Chen, hak sesuai syarat kerja. Anda mewakili kantor pengawasan menjawab telefon, tapi tidak bisa kasih nomor karyawan. Saya sampaikan dengan jujur. Sampaikan ke siapa? Maaf, nama pimpinan terkait tidak bisa saya beritahukan. Saya ganti pertanyaan. Jika siswa dapat kandidat pertama lewat nilai, kalian singkirkan gara-gara atasan ikut campur arsip asli diubah, kalian mau urus? Tuan Chen, mohon jaga ucapan. Jika hal yang Anda sampaikan benar, Anda bisa melaporkan lewat saluran resmi. Tanpa bukti, jangan membuat penilaian sembarangan. Saluran resmi tertutup. Tidak ada yang menghalangi Anda. Sambung ke kantor. Sekarang tidak bisa. Sambungkan ke bagian pendaftaran. Tolong kirimkan berkasnya. Berikutnya, Kenapa subsidi saya belum cair? berkas kurang. Silakan lengkapi. Saya sudah lengkapi kemarin. Tidak di sistem. Lalu gimana? Lengkapi sesuai syarat. Kak, apa kata Dinas Pendidikan? Kak, kalau terlalu sulit ya udah. Aku nggak mau kamu mereka awasi. Kamu ada reservasi? Tidak ada. Tapi, Saya cuma butuh 10 menit. silakan duduk sebentar. Saya tanya Bu Ruli. Bu Ruli minta Anda masuk. Kamu Chen Feng? Ya. Silakan, duduk. Saya bicara, berdiri. Receptionist bilang kamu datang laporkan soal rekomendasi bebas tes. Chen, Xue. Berdasarkan nilai dan lomba, dia awalnya peringkat pertama. Adik perempuanmu sendiri tahu kamu datang? Tahu. Mana orang tuanya? Saya adalah walinya. Ini semua fotokopi. Ayah, Mana aslinya? sekolah menolak. Tak tahu. Mana asal catatan komunikasi guru itu? Tersempat, jengkel. Saya jelaskan kami bisa cek ulang, tapi pengecekan ada batasan. Batas apa? Bahan, prosedur lengkap. Kami cek hasilnya. Mereka menyusun berkas yang dikirim dengan sangat rapi. Kalian anggap prosedur tidak bermasalah? Saya tidak bicara begitu. Tapi sekarang maksudmu begitu. Tuan Chen, jangan emosi dulu. Aku cuma mau pastikan sebenarnya cocokkan dokumen atau cocokkan fakta. Gitu aja. Tapi syaratnya masuk prosedur. Bagaimana masuk ke proses? Sekolah kirim formulir rekomendasi resmi, tanda tangan siswa, cap instansi, arsip bagian penerimaan. Bagaimana jika formulir rekomendasinya bermasalah?
maka pelapor harus memberikan bukti pendukung yang lebih kuat. Misalnya transkrip nilai asli, peringkat sekolah, catatan rapat rekomendasi, surat keterangan wali kelas, dan atasan. Kamu juga mau saya minta ke sekolah? Skor Chen Xue memang tidak rendah. Bukan rendah, dia peringkat pertama. Akhir semester lalu tes awal semester ini, hasil cek fisik pertahanan, dia selalu di peringkat teratas. Pengumuman akhir keluar, kandidat utama jadi orang lain. Nilainya 27 poin lebih rendah, tak ada prestasi lomba, bahkan tidak lulus tes tim penjaga bendera sekolah. Ada apaan perbandingan lengkap? Ada sebagian. Lalu bagian lainnya? Dari ruang arsip sekolah. Sudah lihat? Sudah lihat sekali. Sudah foto? Saya dihentikan. Pak Chen, saya mengerti perasaan Anda. Jawab dulu pertanyaanku. UTPN pilih siswa berdasarkan nilai dan kualitas. Latar bersih atau ada yang bantu? Terlalu berat. Berat terkait keadilan rekrutmen. Jangan asal simpulkan. Saya tidak menyimpulkan. Ini daftar peringkat awal pertama di sekolah. Chen Xue ada di baris pertama. Ini rekomendasi tim tingkat. Dia masih di peringkat pertama. Ini tangkapan layar pengumuman akhir. Katakan, apa yang kurang? Katakan. Jika ada penyesuaian, mungkin ada pertimbangan menyeluruh. Pertimbangan menyeluruh apa yang bisa bikin selisih 27 poin, jadi tidak penting. Ini bukan hanya soal nilai. Lalu lihat apa? Perilaku politik, penilaian organisasi, potensi perkembangan. Adikku, kurang mana? Saya tidak bisa menilai sekarang. Ini bukan sengketa biasa. Ada orang manfaatkan aturan untuk menggusur anak calon akademi militer. Kalau hanya terima berkas terakhir di meja, itu bukan pemeriksaan, tapi pengesahan. Mau saya gimana? Beri saya jawaban jelas. Jawab. Apa? Kalau hari ini aku kasih bahan diragukan, kamu terima. Dapat diterima sebagai laporan. Akankah peninjauan ulang resmi dimulai? Tergantung kelengkapan bahannya. Berapa lama? Sulit dikatakan. Apa harus nunggu lagi? Perlu tik dulu. Cek siapa? Penanggung, jawab rekomendasi terkait dinas pendidikan setempat. Halo. Kenapa? Ada orang datang ke rumah. Katanya dari dinas pendidikan. Mereka bilang keluhanmu berdampak buruk. Apa lagi katanya? Katanya, kalau berulah lagi kinerjaku dinilai ulang. Aku nasihat kamu. Pertama, jangan buka pintu. Kedua, jangan berdebat. Ketiga, telepon property. Rekaman ponsel keempat. Ya oke. Gak perlu cek kartu identitas mereka. Apa mereka sengaja? Masa takut kok. Aku menyebutkanmu ya. Ingat satu hal saja. Kamu tidak salah apapun. Jangan akui satu kata pun tanpa izin aku. Sudah telepon property. Saya hubungi sekarang. Nyalakan speaker. Jangan tutup. Ruang jaga properti. Saya unit 2, nomor 1203. Ada orang di pintu mengaku dari dinas pendidikan. Mereka segera datang. Kabari aku sebelum tiba. Apa kamu minta tolong orang luar untukku? Kamu sedang ambil kembali milikmu. Ini adikmu. Ada yang mendekat. Kamu dengar tadi kan? Mungkin cara komunikasi sekolah kurang tepat. Nolal di pintu rumah. Namanya ini komunikasi. Sekarang kamu sudah paham. Mengerti apa? Beberapa orang tidak sabar lagi. Pak Chen, gimana kamu tangani? Tadi kamu tanya, apa yang sulit? Sekarang jawabannya berubah. Apa maksudnya? Jiwa Huaxia. Tuan Chen, tunggu sebentar. Aku mau ketemu pengambil keputusan. Saya panggil direktur segera. Apakah kepala cukup? Kalian menerima bahan rekomendasi Akademi Pertahanan di sini. Sekarang ada calon siswa yang ditekan di rumah. Ada kecurigaan proses rekomendasi diubah. Apakah seorang direktur sanggup memikul tanggung jawab ini? Kepala Wang, tolong datang ke kantor lantai 5 sebentar. Ini bukan reaksi biasa. Kepala Wang, ini Pak Chen Feng. Tuan Chen, silakan duduk dulu. Saya berdiri. Benda ini bukan hal sepele. Tadi aku baru keluarkan. Tadinya tak mau pakai itu. Anda datang hari ini. Ini untuk kuota rekomendasi Chen Xue. Bukan kuota, tapi kualifikasi. Prosedur yang dia dapatkan sendiri. Ada penilaian menyeluruh, bukan cuma ditentukan dari nilai akademik saja. Anda keluarkan penghargaan pribadi begini. Apakah ini memberi tekanan pada penerimaan? Siapa Anda?
Wakil Kepala Pusat Layanan Ujian Penerimaan Kota, Zhou Jianming. Wadir Zhou. Saya tidak minta kalian beri perlakuan khusus pada Chen Xue kerana medali ini. Yang saya minta adalah mengeluarkan dokumen yang disembunyikan. CE jelas, note yang diubah. Verifikasi identitas orang yang datang mengancam siswa itu. Kata ancaman sebaiknya dipakai hati-hati. Cara komunikasi tingkat dasar mungkin kurang tepat, tapi Mereka mengaku dari Dinas Pendidikan. Minta dia bujuk saya berhenti melapor. Deputi Zhou, ini disebut komunikasi? Saya akan mulai peninjauan independen. Peninjauan independen tidak bisa dimulai cuma karena permintaan pribadi. Laporkan saja. Laporan juga butuh dasar. Dasarnya ada di sini. Penerangan awal pertama. Rekomendasi kelompok tingkat 1 menempatkan Chen Xue di golongan pertama. Pengumuman terakhir dia jadi cadangan, disiplin rapat dan penjelasan penyesuaian hilang. Sekarang ada orang datang ke rumah menekan. Kebetulan dia bukan orang yang mudah ditakuti dengan beberapa omongan nama. Pak Chen, tidak ada yang bilang kamu punya masa lalu. Moraka bilang. Itu juga ungkapan mereka yang salah. Hari ini saya minta kalian ikuti prosedur. Tuan Chen, jelaskan identitas anda dulu. Kita perlu mencatat. Saya Chen Feng, prajurit elit, Batalion Intai ke-7 Tiongkok. Mantan anggota tim khusus Yin Ren. Medali jiwa Huaxian. Diinograkan langsung kepala zona tempur setelah operasi lembah hantu perbatasan selesai. Pernah dengar nama ini? Kepala? Pak Chen, silakan lanjut. Saya datang hari ini bukan untuk kepentingan pribadi. Adikku Chen Xue, siswa kelas akhir SMA Jiangchang. Dia ingin masuk Universitas Sains Pertahanan Nasional. Bukan iseng, dia bilang belajar teknik nanti. Buat holakan penghangat. Dia tidak pernah santai 3 tahun demi tujuan ini. Semua tercatat. Sekarang arsip menunjukkan dia diganti sistematis sesaat sebelum pengumuman. Istilah sistematis itu terlalu berat. Beraku istilah yang ringan. Seorang juara pertama tiba-tiba jadi peringkat belakang tanpa penjelasan apapun. Lalu kakaknya baru ke kantor notaris. Ada orang datang ke rumahnya untuk membungkamnya. Wakil Zhou bilang saja. Apa ini? Tapi Kepala Zhou, jangan interupsi dulu. Hanya ada 3 poin. Pertama, segera kunci berkas log rekomendasi Jiangcheng SMA. Lin Sahaisen. Kedua, beritahu departemen terkait agar tidak menghubungi Chen Xue lagi dengan alasan apapun. Ketiga, laporkan langsung materi yang mencurigakan ke tim penyelidik gabungan khusus. Tuan Chen, tim investigasi gabungan khusus tak bisa dilapor sembarangan. Ini melebihi wewenang. Tak suruh kalian lampaui wewenang. Saya suruh kalian lapor sesuai wewenang. Bukan saya yang memperbesar masalah. Mereka sendiri yang bikin membesar. Saya menjulurkan tangan ke rumah adik saya. Itu membesar sendiri. Pak Chen, Katakan. Hunter, penerimaan mahasiswa. Kami akan segera mendaftarkan hal ini sebagai petunjuk anomali besar. Saya segera minta petugas disiplin turun tangan. Sekaligus kirim surat ke sekolah, minta segel dokumen. Laporan akan mencantumkan identitas, menampilkan medali dan membahas keadilan rekomendasi serta tekanan. Saya akan menyusun catatan penerimaan. Anda konfirmasi di tempat. Tulis jelas, jangan disunting. Mengerti. Tuan Chen, nomor medali harus difoto untuk arsip. Tidak boleh. Bagaimana cara verifikasinya? Kata tangan. Verifikasi rahasia. Dilarang foto sebar. Lakukan sesuai kata Pak Chen. Nomor Bapak Chen sudah selesai dicatat. Saya kerahasiaan. Tidak masuk arsip. Tidak difoto sebar. Tanda tangan segel. Saya tanda tangan.
Tuan Chen, silakan lihat. Dari sini diubah jadi laporan. Ada kasus tekan datang ke rumah. Baik. Ubah bagian sengketa kuota jadi prosedur rekomendasi yang tidak wajar. Jangan tulis saya minta kuota dikembalikan. Saya minta diperiksa jelas. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Kalimat ini akan saya lampirkan apa adanya di catatan. Kak, Satpam datang. Mereka berdua pergi. Aku udah rekam. Jangan takut. Tunggu aku. Kak, aku nggak takut. Cuma agak pengen nangis. Nangis aja kalau mau. Habis itu makan. Apakah Chen Xue aman di sana? Apa tiba-tiba? Kami akan beritahu sekolah. Dilarang hubungi siswa. Diam-diam. Padraskan. Bukti petunjuk anomali besar. Kirim surat dan lapor. Selesai sebelum pulang kerja hari ini. Kalau tidak selesai gimana? Saya telepon jelaskan. Baik. Pak Chen, ucapan saya tadi. Tidak apa-apa. Kerjakan benar lebih berguna dari maaf. Sebetul. Beberapa urusan cukup. Sampai di sini. Itu baik untukmu dan adikmu. Kiangzi, ini aku. Soal hotel rekomendasi, SMA 1 Jiangcheng, Chen Xue diganti. Yang menggantikannya bernama Liao. Level, mana? Tingkat mana bisa? Lantai mana? Sekarang. Aku di pos penerima. Cuma jalan pintas. Jangan desak. Beri aku 10 menit. Aku tunggu. Cepat. Tingkat pertama. Ibu Liao Margali. Ada nama di surat kuasa wali. Wang Delin. Wang Delin. Lanjut. Wakil Dinas Pendidikan Zhengcheng. Dia berwenang. Hari siapa? Saya kakak Chen Xue. Dari kelas 12 hubung 1. Daftar. Ponselnya mati. Saya mau ketemu wali kelas. Kelas 12 SMA ya. Ada keluarga Chen Xue di pintu. Pimpinan turun menjemputmu. Chen Xue ada di sekolah. Saya tidak tahu ini. Guru tahu. Anda kakak Chen Xue kan? Dari mana Chen Xue? Chen Xue gangguan emosi. Dia tu konseling psikis darurat. Aku tanya dia di mana. Pak Chen, tenang dulu. Kami hanya bantu dia menstabilkan keadaan. Kapan dia tiba di sekolah? Ini. Siapa yang memanggil dia? Chen Xue sendiri yang bekerja sama. Kenapa HP-nya dimatikan? Selama bimbingan, hindari gangguan luar. Panggil dia keluar. Sedang tidak bisa. Panggil kepala sekolah saja. Pimpinan sekolah dan wali kelas tidak ada. Pak Chen, Anda mengganggu ketertiban sekolah. Tanpa wali hadir. Siapa yang memberi izin? Ada konfirmasi persetujuan orang tua di sistem. Ibu saya di luar kota. Saya tidak setuju. Siapa tanda tangan? Saya tidak tahu rinciannya. Saya tanya terakhir kali. Di mana Chen Xue? Dia sudah keluar sekolah untuk perawatan profesional. Kemana? Sulit diungkap. Guru Zhao dan Chen Xue keluar sekolah. Siapa yang tanda tangan? Mau ke mana? Aku tidak wajib jawabmu. Kamu wajib jawab keluarga. Pak, tadi kamu lihat Chen Xue tidak? Saya tidak tahu. Lao Zhou, kamu turun duluan. Rambut dikunci pakai seragam, kamu lihat. Aku benar tak bilang. Kamu tidak bantu saya. Kamu bantu seorang murid. Orang tua setuju. Juga dari pusat psikologi. Plat nomor. Nomor akhir 762 menuju Qingfeng. Qingfeng apa? RSJ Qingfeng bilang orang tua setuju lewat sistem. Qingfeng, ada masalah. Hati-hati. Tangguh. Haidong Adik baru tiba. Nama. Chen Xue. Umur 17 tahun. Tidak boleh diganggu. Saya pastikan dia aman. Tidak menerima kunjungan mendadak. Siapa yang atur perawatan? Saya mau tanya orangnya. Kabari dokter jaga.
Keluarga Chen Xue datang. Kalau dia apa-apa, aku akan tuntut semuanya. Jaga ucapan. Aku sudah hati-hati. Patroli tambahan karantina malam ini. Anak di bawah umur yang baru masuk. Jaga larang orang luar temui. Keluarganya. Keluarga juga dilarang. Jangan takut. Aku sudah datang. Mereka bilang kamu datang. Siapa yang bilang? Ada dokter dan orang dari sekolah. Ya bilang kalau aku ribut lagi, kamu juga dimasuki. Zhao Ming pernah datang. Dia minta kamu tanda tangan. Aku tidak tanda tangan. Siapa yang mengikatmu? Aku bilang mau pergi. Mereka bilang emosiku tidak stabil. Ada yang berbuat hal lain padamu? Gak bang, jangan lawan mereka paksa. Aku terpaksa memaksa. Tangkar aku dulu. Saat aku dibawa tadi sore, ada orang lain di koridor. Siapa tanda tangannya? Dia masih di bawah umur. Itu bukan alasanmu masuk tanpa izin. Bukti. Aku kasih buktinya. Buka pintu. Betul. Kamu pikir bisa bawa dia pergi? Minimal beritahu dia. Keluarga tak menyerah padanya. Siapa namamu? Chen Feng. Perilakumu hanya akan buat masalah lebih rumit. Coba bicara lagi. Kamu menantang kesabaranku. Kesabaranku sudah habis. Siapa di sana? Ada yang rekam video diam-diam. Tampaknya bukan hanya aku yang ingin tahu apa yang terjadi. Daya yang menerobos rumah sakit bahayakan keamanan umum. Lihat, diduga keluarga menerobos ruang rawat. Turunkan kamera. Pihak terlibat tolak berkomunikasi. Situasinya tegang. 唐小头，站远一点。我妹妹被非法拘禁，我要见她。非法拘禁 Karantina sesuai prosedur. Keluarkan surat kunjungan. Jelaskan dulu bagaimana kamu masuk pasar. Jelaskan baru lepaskan. Kamu tidak berhak mengatur syarat. Kamu juga tidak berhak sentuh. Kak, jangan bicara lagi. Sure. Aku di sini. Ada yang sedang merekam. Foto apa? Aku tidak tahu. Hongso. Keke, mereka takut aku bicara. Kamu balang apa? Aku lihat catatan terlarang di pusat psikologi sekolah. Catatan apa? Berhenti lagi apa? Siapa suruh kamu masuk? Menjenguk keluarga. Harus merangkak lewat pipa ventilasi. Pintu depan dilarang. Saya masuk sendiri. Ini tempat apa? Aku lebih ingin tahu. Buka pintunya dulu. Ikuti pemeriksaan. Adikku ada di dalam. Siapa memutuskan? Nama. Kamu tak berhak tanya. Menjauh dari pintu. Kalian suka kalimat ini? Jangan. Dayang. Aku sedang. Apa maksudmu? Aku tidak mau main tangan. Buka pintu. Aku beri kesempatan terakhir. Kapten. Panggil orang lain lagi. Semua lihat baik-baik. Dia sekarang jelas dalam kondisi menolak pengobatan. Menolak pengobatan. Kamu beri dia kesempatan bicara. Adik, perempuanmu punya kecenderungan genetik. Keluargamu punya riwayat gangguan jiwa. Kamu tahu? Kalian tahu sendiri apakah itu bohong. Canfa. Hari ini kamu serbu AS rusak gerbang lawan satpam. Bukankah ini bukti terbaik? Keturunan emosi lepas kendali. Chen Feng, tolong kerjasama. Semakin kamu berulah hari ini, semakin bukti kita benar. Adikmu tetap diobservasi di rumah sakit.
Masalah ini masih ada ruang negosiasi. Ruang gerak. Maksudmu kamu tuduh aku gila dulu, baru bicara soal kelonggaran? Itu faktanya. Medali ini cukup tidak buat kamu diam? Di depan kamera, ulangi sekali. Medali tidak membuat tindakanmu sekarang jadi sah. Jadi sekarang kami minta, buka tali pengikat tangannya. Biarkan dia bicara sendiri. Berani? Tidak. Kamu kan bilang aku emosi labi? Kalau begitu lepaskan aku akan bicara sekarang. Tikar kamera. Chen Xue, apa kamu rawat inap sukarela? Siapa suruh kamu menyerah? Bukan. Hentikan gayung mati kodam. Apa hakmu, Rus? Pak Direktur, saya merekam normal di area umum. Ini area isolasi medis. Tadi kamu juga bicara ke kamera. Direktur Zhang, kamu mau pakai kamera buat jatuhkan hukuman padaku. Sekarang kameranya tidak patuh. Kita ganti aturan. Lepaskan dia. Kondisinya sekarang tidak layak. Aku mampu. Cat. Aku berani bilang. Aku dari Zhangcheng Wanbao. Kadap, jangan berakting lagi. Tadi kamu bilang semua surat lengkap. Tunjukkan surat itu di depan kamera. Dokumen Arstak sembarangan dilihat. Saya keluarga dekat, bukan lihat privasi. Siapa yang tanda tangani surat pengantar masuk? Apa asal diagnosisnya? Siapa yang menyetujui pembatasan pelindung? Keluarkan. Kamu veteran tahu apa medis? Saya tidak paham medis. Tanya prosedur. Kamu tak berhak. Cuma satu kata orang langsung diikat ke ranjang. Chua, jangan takut. Saya tidak takut. Pasien terekan pernyataannya tidak sah. Baik, aku nyatakan soal adikku. Rekomendasi jalur bebas ujian kedokteran dicabut sebelum diumumkan. Alasannya penilaian tidak lulus. Sekolah bilang laporan psikologi itu dari kalian. Omong kosong. Kami tak urus penjaminan. Tes yang memengaruhi kelayakannya dari kalian. Tuan Chen punya bukti. Saya simpan semua salinan cadangan. Ini rumah sakit, bukan konferensi pers. Satpam, jaga! Tertib! Orang luar mundur! Jangan disam, rekam. Ganggu ketertiban lagi! Saya lapor polisi! Minta polisi ambil semua rekaman CCTV hari ini, termasuk daftar masuk saya. Catatan larangan kunjungan resepsionis. Berani. Kamu masuk paksa duluan. Saya daftar kunjungan dulu. Kamu merusak fasilitas rumah sakit. Kalian yang menolak berikan surat duluan. Elok saja. Pertama, apakah Chen Xue masuk rumah sakit sukarela? Kedua, siapa Song Yiren? Ketiga, di mana laporan diagnosis? Kenapa kunjungan ditolak? Apakah tes yang membatalkan kelayakan masuk itu dari pusat kalian? Saya tidak pernah tanda tangani surat masuk sukarela. Hanya ingat tanda tangani konfirmasi penilaian. Mereka bilang tidak ganggu sekolah. Chen Xue ingat kamu kacau. Tidak bingung. Kamu juga ada hari itu. Direktur, apakah itu benar? Tidak ada komentar. Bisa tunjukkan suratnya. Masalah privasi. Kerabat juga perlu diverifikasi. Kalian terpancing oleh dia. Dia memaksa lembaga meninggalkan profesionalisme. Kalian kirado. Penilaian profesional bisa diawasi. Kamu tak mengerti pengawasan. Dokumen. Kamu cuma bahas dokumen. Karena tak ada dokumenmu. Kalau prosedurnya tidak bermasalah, cukup buka halaman pentingnya saja. Kamu sudah Skype. Si sedang bertanya. Tak berhak tanya. Apakah publik berhak bertanya? Ada apa? Sinyalku juga hilang. Anggahan saya gagal. Koneksi putus. Diblokir rumah sakit. Kamu mau pergi? Aku tidak meninggalkanmu. Bawa aku pergi. Aku akan membawamu pergi.
Tapi bukan dengan cara yang sudah mereka pilih. Aku percaya padamu. Chen Feng, lepaskan pasien sekarang. Bantu kami selidiki. Saya bisa pertimbangkan tidak menuntut tanggungjawabmu. Keterangannya kini tidak stabil. Minta pihak ketiga menilai. Kamu mau intervensi luar? Kamu takut? Chen Feng, kamu mau berkelahi lagi? Saya tidak akan menyerang. Aku hanya jamin sebelum semuanya jelas. Tak ada yang bisa melewati aku menyentuh Chen Xue. Jangan gerak. Ingat setiap kata mereka. Kamu pamer kekuatan. Ini posisi bertahan. Kamu bilang pertahanan ya? Di sini ada wartawan, ada penonton, ada orangmu. Juga ada petugas keamanan yang kamu minta jaga ketertiban. Saya diam di sini. Jika orangmu terus maju, tanggung jawabnya jelas. Apakah rumah sakit bersedia pastikan keamanan Chen Xue di tempat? Kamu itu media, bukan lembaga penegak hukum. Jawaban kami tidak ada komentar. Tanpa komentar. Lalu apakah permohonan kunjungan keluarga besok diterima? Director jawab. Kamu paling mau aku amalkan sekarang? Pergi. Saya bisa pergi. Tapi kamu harus konfirmasi 3 hal di depan umum. Kamu tidak berhak buat syarat denganku. Aku tinggal. Kata. Malam ini, Chen Xue tidak boleh dipindahkan ke RS lain, tidak boleh ganti bangsa, dan tidak boleh ditangani sendirian. Kecuali kebutuhan medis normal. Kebutuhan medis normal harus ada catatan tertulis. Ketua, batalkan pembatasan. Tidak perlu padanya, atau tunjukkan dasar izin lanjutnya. Ini penilaian profesional. Penilaian profesional juga ditandatangani. Catat. Saya mencatat. Kami cek ulang sesuai aturan. Ketiga, besok jam 9. Saya bawa pengacara. Kalian terima. Pengacara? Juga dokter pihak ketiga. Kamu tak bisa bawa sembarang orang ke fasilitas medis. Jadi, tolak cek secara tertulis. Daftar! Jangan tanda tangani berkas baru setelah aku pergi. Hai. Jangan minum obat tak jelas. Baik. Kalau disuruh ganti ucapan, ucap 4 kata. 4 kata apa? Saya mau pengacara. Aku butuh pengacara. Tutup kalau kedinginan. Kamu akan kembali. Sebelum fajar, aku akan buat mereka tidak tidur nyenyak. Tadi siaran langsung terputus. Tapi video sebelumnya sudah tercache di perangkatku. Tang Xiaotong, 你知道自己在说什么吗？ Aku tahu kalau dihapus dari backend platform, aku masih punya satu salinan. Sibat, bye-bye. Siapa penerimanya? Jangan kirim dulu. Kenapa? Mereka bisa hentikan siaran langsung. Pantau unggahan. Tunggu kabar dariku. Tadi awalnya, aku bukan bermaksud membantu kamu. Aku tahu. Kamu tidak menyalahkanku. Kamu masih pegang HP. Kabari aku. Beberapa tahun tidak bertemu, kamu masih mengenaliku.
Kamu masih menginjak kaki kiri duluan. Kebiasaan lama. Bicara. Sudah ketemu Wang Delin. Katakan jelas. Laporan diagnosis. Chen Xue ada 2 versi. Draft internal menyarankan rawat inap. Siapa yang ubah akun Zhang Yunzhang? Pelakunya dihapus. Baris terakhir. Orang yang cabut kuota Chen Xue bukan dari keluarga Wang, melainkan keluarga Chen. Ada lagi. Pindah tempat dulu. Ada 2 kelompok mengintai di sekitar. Ayo, pergi. Tempat singgah sementara. Persiapanmu sangat lengkap. Aku belajar darimu. Jangan desak. Aku tidak akan mendesak. Tidak disarankan rawat inap. Lahat kanan lagi. Disarankan segera observasi tertutup. Ini bukan diagnosa. Utamakan Akun tampak milik Zhang Yunzhang. Bisa pulih sampai mana? Hanya sampai segmen alamat. Aku tahu kurang. Jadi simpan ini. Ini boksi, kolusi. Di mana terminal mapatnya? Aku kenal orang maintenance. Dia kasih cash ke aku. Nama? Gak kasih. Liu Chang. Tak bisa kasih ke bos. Mau selamatkan orang, tak libatkan siapapun. Baik, tidak tanya namanya. Ini membuktikan semuanya. Bisa buka celah, tapi belum pastikan orangnya. Benar. Kalau begitu unggah ke internet, lapor ke media. Jangan sembarangan. Kenapa? Mereka paling takut ini. Mereka jago fitnah. Chen Xue tetap tidak bisa keluar. Saja begitu. Menurut aturan, paksa mereka ikuti aturan. Kamu punya orang? Sebentar lagi ada. Halo, Joshi Kang. Namaku Chen Feng. Nomor ini diberikan jurnalis Xu. Silakan bicara. Adik perempuanku dibatasi kebebasan oleh laporan palsu. Bukti ada di tangan. Ada. Asli atau salinan? Salinan elektronik. Sebagian log terlampir. Adikku masih di SS. Ada. Bisa pindah malam ini. Belum bisa. Rasa ke kantor. Bisa. Bawa, berikan. Jangan disebar-luaskan. Pak. Gimana? Bekal saat bertemu. Bisa dipercaya. Daya utamakan rantai bukti, bukan sensasi. Aku antar. Tak perlu muncul. Jangan bikin. Kamu bukan sendirian menanggung beban ini. Dokumen, Baba Chen. Kuota tak boleh salah. Siapa yang kasih catatan? Aisennya asli, tak saya ubah. Masih ada. Ada. Ada yang rekam lengkap. Sebab pegang cash live. Bisa dipercaya. Sekarang lebih andal dari RS. Tuan Chen, saya sampaikan kesimpulan duluan. Kamu bicara. Tapi rantai bukti tidak lengkap. Ini masih belum cukup. Cukup dicurigai, belum cukup dipastikan. Semua sudah tertulis di sini. Sambar diserang. Kebocoran diusut. Jadi kamu minta aku sabar? Bukan menahan. Kita kunci titik prosedur yang wajib diberi jawaban. Proses hukumnya akan berjalan sangat lambat. Sedangkan pihak lawan tidak mungkin memberimu waktu. Jangan biarkan mereka dapat waktu. Kamu ada persiapan lain? Ada. Persiapan apa? Jaga adik. Pantau langkah mereka. Kamu mau selamatkan orang, bukan lengkapi berkas. Besok ikut prosedurmu. Telepon Tang Xiaotong. Sekarang juga. Suruh dia, jangan hapus. Kirim, potong. Nana. Syofah, ada sekelompok orang datang ke rumah. Aku bicara lebih pelan. Siapa? Katanya tim proyek kota mau bongkar rumah tua. Mereka menghalang pintu. Suruh aku tanda tangani surat. Aku enggak berani tanda tangan. Nenek, tenang saja. Jangan tanda tangani siapapun. Kunci pintu. Aku segera kembali. Rumah tua di mana? Kampung Cenja, belum digusur. Malah datang tepat sekarang. Ini sangat kebetulan banget. Tak, bilik jelas.
Atas nama kakek. Belum balik nama tapi sudah ada yang tinggal. Ribet. Pihak lawan memperluas medan pertikaian, menekan kita lewat rumah sakit, sekolah, dan rumah lama sekaligus. Tanpa terutama surat tanah lama dan bukti pembayaran pajaknya. Surat keterangan desa makin tua makin berguna. Mengerti. Malam ini aku akan buat 2 surat. Satu untuk rumah sakit, satu untuk instansi kecamatan. Makasih. Jangan makasih duluan. Apa maksudnya? Yang kamu hadapi bukan hukum. Ada orang yang sengaja berjalan tepat di batas tepi hukum. Orang yang merebut kuota adikmu itu bermarga Chen. Kamu juga merasa ini bukan kebetulan? Menurutmu cek dulu. Ada orang di desa marga Chen kamu yang tiba-tiba berhubungan dengan Jiang Chang belakangan ini. Tinggal 2 menit. Aku tahu. Jangan lambat! Bawa barang keluar! Rumah ini harus dikosongkan hari ini! Jangan bikin aku kesulitan! Cucu saya segera pulang. Kalian tunggu dia pulang dulu. Tunggu siapa pun sama saja! Rumahmu ini suratnya tidak lengkap, menghalangi perencanaan desa. Pasti diroboh! Siapa berani lawan? Siapa? Nenek, aku pulang. Siapa kamu? Kamu Chen Feng, kan? Pas banget! Aku jelasin ke nenekmu. Rumah rusak ini bangunan liar, ganggu pembangunan desa. Hari ini harus dibongkar. Prosedur. Hahaha, kamu minta surat izin sama aku? Siapa beri perintah? Izin tingkat mana? Keluarkan surat pembongkaran, perbaikan dan tanda terima. Kamu dengar ya? Kami rekam semuanya sekarang. Jika kalian kerja sesuai hukum, tunjukkan dokumennya. Tanpa surat sah, tidak ada yang boleh rampas rumah warga secara paksa. Jangan campur pakai HP. Siapa kamu? Liu Chang. Urusan desa, bukan hakmu ikut campur. Urusan desa juga harus sesuai hukum. Hukum? Kalian dengar tidak? Dia ngomong hukum padaku. Keputusan Dewan Desa sudah tertulis hitam di atas putih. Tidak bisa aku keluarkan. Kamu takut apa? Takut kamu sobek. Pegang erat ya. Ini bukan surat bongkar. Paling cuma dokumen koordinasi internal. Memaksa orang tua pindah dengan ini adalah illegal. Aku yang bilang sah maka sah. Di desa Chen semua tahu, rumah ini harusnya sudah dibongkar. Keluarga kamu nunda pindah. Cuma mau minta uang lebih kan? Nenek, sudah foto surat tanah? Sudah. Dari mana aslinya? Terkunci di peti kayu. Kuncinya. Jangan takut. Adikmu masih di rumah sakit. Bagaimana kamu bisa urus semuanya sendirian? Naik. Hari ini tak bisa dihapus. Aku sarankan kamu tahu diri. Kamu nasihat. Keadaan adikmu di sana sudah cukup kacau, kan? Bagaimana kamu tahu soal adiknya? Semua orang desa tahu keluarga kamu terkenal sekarang. Siapa suruh kamu datang? Ya satu. Siapa yang mengaturnya? Bukan urusanmu. Wang Delin. Jangan tuduh saya sembarangan. Hari ini saya urus urusan desa. Baru saja kamu bicara soal Chen Xue. Aku sudah merekamnya. Kalau kamu ada hubungan dengan rumah sakit, ini petunjuk baru. Mana rekam lagi? Aku sudah coba. Aku kasih kesempatan terakhir. Minggir di pintu. Keluarkan barangnya. Urusan ini selesai hari ini. Selesai. Kalian ke rumah adikku di aras blok rumah lamaku. Bilang selesai. Jangan terlalu sombong. Keluarga Chen kamu menyinggung orang salah. Minggir kalau tahu diri. Ada. Jangan lawan mereka. Aku paham. Orang tuamu sudah tiada. Orang tuamu sudah tiada. Chot. Tenang aja. Aku tidak gegabah. Mau apa? Mau pukul lagi? Wonder. Kamu nakut-nakutin siapa? Anggap baik rendah, mulai! Berlagak gaib.
Cik. Keluar aturannya. Laporkan dia. Siapa? Neni, kali terakhir. Pukulan lurus penembak. Kamu! Aku bilang jangan sentuh ruang ini. Akal. Satu! Apa yang sendirian? Kakak, gelap, panas, hormon alkohol. Semua ucapan dan gerakanmu terekam di video. Jangan takut-takuti aku. Aku enggak menakut-nakuti kamu. Tadi kamu suruh lumpuhkan dia. Rekamannya jelas banget. Wang Ho, ucapanmu itu keterlaluan. Rumah tua keluarga Chen milik mereka. Kamu bawa surat pemberitahuan langsung mau bongkar. Memang tidak masuk akal. Tahu apa? Dana desa juga disetujui kecamatan. Siapa yang setuju? Bukan urusanmu. Wang Delin? Jangan ngajar. Atau orang rumah sakit suruh kamu menahanku? Urusan rumah sakit itu, siapa yang memberitahumu? Aku sudah bilang, seluruh desa tahu. Detail Chen Xue yang ditinggalkan di RS, tak ada orang desa tahu. Kamu tadi menyebutnya terlalu dini. Akurat banget. Aku malas ngobrol. Basi dengan kalian. Masuk dari samping. Copot pintunya duluan. Rantai melilit. Aku? Tak apa. Ayo maju. Masih bisa berhenti sendiri. Namanya mungkin aku tidak kenal, tapi semua wajah terekam jelas. Kalau diteruskan bukan sekedar ikut dalam pembongkaran pasar ilegal. Xiaofeng, kakekmu jika melihat juga bilang kamu benar. Aku jaga. Kalian semua gila. Bantu dia ya. Baik, semua ku ingat. Kamu mau ancam siapa lagi? Aku mengancam. Aku mengingatkan mereka. Chen Feng, jangan kira kamu bisa berbuat sesuka hati. Urusan adikku belum kelar. Rumah lamamu hilang. Ini juga terekam. Siapa orang di belakangmu? Tak ada. Bagaimana kamu tahu Chen Xue belum kabur? Aku tebak. Siapa yang menelponnya? Tidak ada. Bukti TKP, cuma foto layar. Bukti terserah kamu. Kata polisi. Pak polisi, tolong aku. Dia menyerang. Dia yang menjatuhkan kita semua. Dayang semua. Aku yang lapor. Mereka datang pagi, mau bongkar paksa. Aku tidak tanda tangan dan tidak lihat surat izin. Ada pengumuman Dewan Desa. Dia yang mulai duluan. Terkam penuh. Chen Feng tidak menyerang duluan. Perlu panggil ambulans. Gak usah. Kalian ngomong apa? Dayang kamu! Bicara satu persatu. Apa yang soal? Dia mulai duluan. Dia mengancam kita. Sudah sini ada di sini. Ada kap Dewan Desa. Bukan surat bongkar paksa. Hentikan kerja. Laporkan di kantor. Mereka yang bikin keributan. Aku minta Chen Feng ditangani. Kamu punya rekaman lengkap? Ada. Aku tidak tanda tangan. Dasar main dikuskan. Jangan sentuh. Ini pintu rumah. Keluarkan dokumennya. Tapi saya yang buat aturan. Hentikan dia. Itu cuma kita yang marah. Bawa palu linggis menakuti. Alat ini untuk pembongkaran, bukan untuk konflik. Wang Ho, jelaskan dong. Ciman bercanda. Cima mana? Saya lupa. Kamu tidak ingat pengirim pesan? Menolak jawab sebelum prosedur lanjutan. Ini soal hukum kasus ini. Tidak dinilai lewat emosi. Maaf, pengacara Zheng. Bahannya sudah dibawa. Pengacara kuasa, Tuan Chen Feng.
Pengacara Cheng baru nonton rekaman. Saya dengar Pak Chen bilang, tidak usah dilebih-lebihkan. Pengosongan paksa cuma sengketa biasa. Ini pelaksanaan kolektif desa. Komite Desa bukan lembaga paksa. Diduga kejahatan perusakan barang. Jangan menakutiku! Terus berbohong, akibatnya lebih parah. Pengacara Zeng, bagaimana anda menilai ini? Pihak Alo yang maju duluan, dia bertindak untuk menghentikannya. Mereka bilang, okey, rekamannya ada. Prosedurnya tidak sah. Ada ancaman lisan di lokasi. Buktinya sangat jelas sekarang. Aku juga ditahan! Aku menahannya. Kamu terus perintahkan bongkar pintu. Wanghu, jangan singgah! Kami tuntut pengosongan dihentikan, ganti rugi barang rusak. Semua itu cuma dugaan. Jadi silakan Wang Hu jelaskan. Kenapa ada yang suruh dia tahan saya? Aku perlu menyelidiki ini. Baik, kita selidiki saja. Wang Hu terlebih dahulu menerima teguran, wajib mengganti barang yang rusak. Tak seorang pun boleh menanganinya sembarangan. Pak Polisi, hari ini tidak ada yang merobohkan pintu rumahku. Mereka tidak punya surat izin. Kamu bisa lapor polisi. Terima kasih banyak kalian. Rumah lama nenek terselamatkan. Pintu peninggalan kakekmu masih ada. Masih ada. Chen Feng, jangan kira kamu menang. Aku sarankan kamu juga tarik ucapan ini kembali. Ada rekaman. Hari ini kita akhirnya balas dendam. Markas kita juga aman. Hanya sementara. Kamu bisa berpikir begitu. Tandanya kamu tidak terbawa kemenangan. Apa maksud ucapanmu itu? Itu untuk menahanku. Selama emosimu lepas kendali, yang malang hari ini bukan lagi Wang Hu. Ada masalah dengan Chen Xue? Chen Xue masih di rumah sakit. Namanya observasi medis protektif. Selama laporan itu masih ada, mereka bisa membungkusnya jadi prosedur sah. Bukannya itu mengurung orang di dalam. Jadi kita tidak bisa cuma serang sembarangan. Rekam obat lengkap terpantau adalah bukti kunci pemalsuan. RS akan memberi. Jadi langkah pertama kita lakukan kunjungan resmi. Cek kondisinya. Masuk dari koridor barat. Jangan lewat pintu utama. Sang jalani prosedur. Malam cek jalur cadangan. CCTV halaman belakang padat. Mereka pasti menambahnya. Jangan paksa masuk. Jika gagal ambil rekam medis. Paksa, mereka menolak. Benar, sesuai aturan. Dia mau lihat aku lepas kendali. Aku nolak. Siapa tuh? Mendesak banget. Ada apa? Bahas sendiri. Harus waktu ketiga. Hubungkan kedua hal ini. Daya menyeret aku sambil mengurus Chen Xue. Sampai aku tak sempat urus rumah sakit. Pak, biar orang faham. Skema ini saling berkaitan. Sebarkan dokumen bukti publik masa dinasku di militer. Kamu paling benci hal-hal ini. Sudah tak peduli. Aku sampaikan fakta.
Aku hubungi ketua. 他的朋真是抗乱。 Pengacara Zhang, Lagi cari kamu. Kamu udah lihat. Jangan ikut komentar. kita siap keluarkan bukti. Keluarkan tapi urut. Jangan bawa emosi. Fokus serang poin buruk duluan. Intinya arahkan serangan ke masalah prosedur. Fotonya di Pi pun masih kamu tahan. Bukan sabar. Pukul yang paling keras duluan. Kalau kamu jamur, kemungkinan besar akan diperiksa lebih ketat. Gimana caranya? Mungkin butuh bukti tambahan. Atau ditolak karena pasien labil. Mereka terang-terangan menipu. Saya pakai akun kantor hukum, jelaskan hukum dulu. Oke. Jujur ini terlalu keras ya. Isi padat tanpa celah. Bagaimana teksnya? Aku yang tulis. Ikuti laporan operasi tempur. Oke, cukup. Chen Xue bukan orang sakit. Ini harus paling depan. Putar bagian kedua. Kasih bukti dulu baru sikap. Bos, kamu ternyata bisa main ya? Bawa pisau mereka ke sini. Ada masalah. Kabar Chen Feng sakit tersebar di internet. Kamu percaya? Percaya apalah? Coba cari cara. Orang tua tidak tahan. Oh. Paman Song, siapa yang sekarang menemani nenek? Bibimu menemani. Aku tak biarkan dia lihat ponsel. Tolong tutupi dulu ya. Jangan gegabah. Banyak orang luar yang mulutnya susah dihadapi. Aku tahu. Mereka tekan sampai ke desa. Buat nenek panik. Tambah satu bekas lagi. Apa? Sertifikat penghargaan lama Chen Xue, bukti jejak hidup normal. Kumpulkan semuanya. Kamu juga mau mengumumkan masa lalu Xue Xu? Hanya bagian yang perlu saja. Mereka pakai sisi lemahnya untuk menyerang. Aku tunjukkan siapa dia sebenarnya. Lukisannya masih ada padaku unggah satu. Yang dia duduk di tangga batu lukis bunga matahari. Ayah. Angga. Sekarang? Sekarang. Pakai akun mana? Pakai akun tempat kamu simpan video asli duluan. Lalu sinkronkan akun nama asliku. Verifisan nama aslimu bikin kamu ke paling depan. Padahal sudah di sana. Kalau kebenaran hanya bisa ada melalui penyuntingan, maka itu sudah palsu sejak awal. Saya ulang isinya. Beberapa CCTV video elemen. Saya tak bisa akses backend, tapi hambat kiriman data mereka. Cuma sebentar. Kuku. Bego. Kalau swear, werawal wenda endbot. Tayagu lebih menakutkan. Atau omong sembarang dia. Masih ada lagi. Jangan emosi. Kamu jauh lebih mirip pengacara. Saya punya bukti keluarga. Kamu tidak boleh masuk hari ini. Alasan. Aturan manajemen internal. Ini alasan, bukan dasar. Tunggu kabar dulu. Ini surat pengacara. Tolong sampaikan ke pimpinan. Kamu boleh bertemu dia. Menjenguk. Mana kita bicara? Kantor dekat. Direktur Zhang, orangnya sudah tiba. Silakan masuk. Dari mana Chen Xue? Duduk dulu, semua bisa dibicarakan. Saya datang menjenguk, bukan mengobrol. Tapi menjenguk harus ikut prosedur. Apalagi kamu sekarang sangat diperhatikan publik. Pihak rumah sakit harus bertanggung jawab ke semua pasien. Kamu bisa mulai jelaskan prosedurnya. Saya sangat simpati pada situasi, tapi rumah sakit adalah lembaga profesional, bukan tempat emosi. Chen Xue kondisinya tidak stabil, jenguk gegabah. Itu bisa mengganggunya. Laporan mana yang menyatakan dia tidak stabil? Dokter menilai secara menyeluruh. Catatan tertulis. Ini sekali permohonan akses. Mana formulirnya? Pak Chen, kamu terlihat terburu-buru. Saya beralasan terburu-buru. Menurut Uyu Kesehatan Jiwa, kerabat dekat punya hak tahu dan hak kunjung. Saya juga paham hukum. Tapi di lapangan, tiap langkah tak bisa ditunjukkan langsung seperti di pengadilan. Setidaknya katakan padaku, apakah dia rawat inap secara sukarela?
Masalah ini cukup rumit. Apa rumitnya? Ucapan pasien dan kondisi penyakitnya kadang saling mempengaruhi. Apa katanya? Dia sebutmu saat emosinya labil. Dia bilang tak mau ketemumu. Kata asli. Kurang lebih. Atau catatan perkembangan penyakitnya. Menyangkut privasi. Saya keluarganya. Justru karena kamu keluarga, kami harus lebih hati-hati. Pak Chen, banyak keluarga, pasien sulit terima kenyataan, adikmu memang butuh perawatan tenang. Sebagai kakak, jika mau kebaikan dia, jangan sering menerobos masuk ganggu dia. Mana bos, kalian halangi itu prosedur. Aku minta ketemu menerobos kamus milik rumah sakit kalian. Unik. Kamu prasangka pada rumah sakit. Saya tidak suka penerimaan pasien yang tidak jelas. Pikir kita illegal. Kurasa kamu menunda. Apa untungnya buat saya menunda waktu? Tanya dirimu. Atau siapa yang suruh kamu tunda? Apa kamu memikirkan ini terlalu rumit? Bisa jadi kalian terlalu mencolok. Kenapa? Kamu juga keluhkan kantorku? Aku cuma rasa terlalu bersih. Rumah sakit memang harus bersih. Bau disinfektan juga lebih kuat dari luar. Baru selesai prosedur rutin. Betul. Pak Chen, kamu datang menjenguk atau menyelidiki kasus? Kalau kunjungan terus ditolak, saya cuma lihat sebentar. Saya bisa atur kamu ajukan permohonan dulu, lalu dokter merawat menilai. Jika kondisi Chen Xue memungkinkan, sore ini terawat, sore terlalu lama, ya udah, besok. Harus ketemu dia sekarang. Kenapa mustahil? Karena rumah sakit, bukan rumahmu. Maksud saya, semua lembaga harus tertib. Tentu harus tertib. Tuan Chen, Anda tidak perlu terlalu tegang. Aku tidak gugup. Kantormu hari ini cukup ramai. Ramai di mana? Luar pintu. Oh, mungkin itu ronde dokter. Petugas akan berbaris di depan pintumu. Sepertinya, kunjungan saya mengganggu pekerjaan penting kalian. Pak Chen, Anda salah paham. Salah paham apa? Kamu emosi. Pihak rumah sakit khawatir komunikasi kacau. Wajar mereka kirim orang jaga ketertiban. Aku duduk bicara lama denganmu. Mana yang lepas kendali? Apa sekarang perilakumu di internet belakangan ini membuatku harus berhati-hati. Jadi kehati-hatian kalian cuma melarangku bertemu orang. Katakan ini adalah prosedur. Tuan Chen, mohon kerjasama. Kerjasama apa? Keluar kantor dulu. Bicara di resepsionis. Di mana adikku? Belum dengar jawaban. Urusan Chen Xue tidak cocok kamu campuri sekarang. Cocok, bukan terserah kamu. Itu bukan hakmu memutuskan. Saya bawa surat. Pengacara lewat pintu utama. Minta jenguk keluarga. Director John Menerobos. Jika anda tetap bersikeras pakai cara konfrontatif, hanya bisa mencatat kamu ganggu ketertiban medis. Baik. Ingat. Pak Chen, mohon tenang dulu. Aku sangat tenang. Perilakumu sudah mengganggu kerja rumah sakit. Beberapa kataku ganggu kerja rumah sakit. Jadi sel-sel keluarga di luar, bukankah itu ganggu keadilan medis? Jaga ucapanmu. Kalian perhatikan prosedur. Saya tanya sekali lagi. Dari mana? Chen Xue. Bawa Tuan Chen ke lobi. Tuan Chen, apa yang mau Anda lakukan? Saya cuma berdiri. Kalian kerumuniku. Aku harus tegar. Ini bukan tempat Anda luapkan emosi. Tunjukkan saja prosedurnya. Saya sudah bicara jelas. Tidak ada. Ini terakhir kali saya bilang. Tolong pergi. Dekan Zhang, saya tanya sekali lagi. Di mana Chen Xue? Tolong keluar. Antar Pak Chen ke lobi. Apa reboot? Di luar, ada yang sedang live streaming. Live apa? Video Chen Feng datang ke rumah sakit sudah ada di platform. Penontonnya makin banyak. Sabar, rekap. Bukan di foto depan kayak di pintu. Sudut pandangnya bergerak. Sudah tanya, kenapa keluarga dilarang? Oh, Foto, senyap. tidak bisa diputus. Mereka pindah platform. Ternyata kamu juga bisa panik ya. Kamu yang mengaturnya. Saya cuma datang menjenguk. Kamu dengan RS pakai opini publik. Saya menanyakan di depan umum. Jawaban yang seharusnya diberikan ke keluarga. Ambil ponselnya. Kamu bisa coba. Chen Feng, 你猜saya了。 Siapa yang suruh kamu masuk? Ini rumah sakit. Jadi aku foto lebih jelas. Keluarga berkunjung sah, dikelilingi 7 sampai 8 orang kantor direktur. Ini memang ilegal. Usir dia juga. 来 sini. Diam kamu. Kenapa diam? Bukankah kalian paling tertib? Betul tuh. Mereka sendiri nggak patuh aturan. Driver Zhang, netizen semua tanya. Apa penjelasan dari pihak rumah sakit?